Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi presentasi tentang hak dan kewajiban pekerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Redo Mulia Pratama. Saya Astri Wulandari. Saya Muhammad Faril Ihsan Wicaksono. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada konsep dasar prinsip timbal balik. Pekerja didefinisikan sebagai pihak yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 21. Hak pekerja yaitu sesuatu yang secara hukum atau moral wajib diterima dari pembeli kerja. Sedangkan kewajiban pekerja sesuatu yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi hubungan kerja. Kali ini, maka terjadi yang namanya keseimbangan industrial. Menurut Manulang 2011, hubungan ini bersifat saling mengisi. Hak satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, dan sebaliknya. Selanjutnya ada 6 pilar hak pekerja berdasarkan undang-undang. Yang pertama ada upah layak disesuaikan formula KL, inflasi dan produktivitas. Ini terdapat pada pasal nomor 36 tahun 2021. Yang kedua ada jaminan sosial, yaitu perlindungan JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP via BPJS. Ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Yang ketiga ada istirahat cuti, yaitu cuti tahunan minimal 12 hari, cuti melahirkan 3 bulan, dan istirahat harian. Ini terdapat pada pasal 79 sampai 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang keempat ada perlindungan K3, hak atas APD dan lingkungan kerja bebas resiko. Ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kelima ada pesangon dan UPMK, yaitu kompensasi yang proporsional saat terjadi PHK, yaitu pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya ada kewajiban pekerja dalam hubungan kerja. Yang pertama, kepatuhan PKB, yaitu melaksanakan pekerja sesuai perjanjian kerja bersama dan prosedur operasional. Yang kedua, kerahasiaan, menjaga integritas data dan informasi rahasia perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan aset, perawat, peralatan dan fasilitas operasional yang dipercayakan. Yang keempat, keselamatan atau ketiga, melaporkan secara proaktif potensi bahaya keselamatan kerja kepada atasan. Yang kelima, etika lingkungan, menghormati rekan kerja serta menciptakan iklim bebas diskriminasi. Kewajiban ini bukan sekedar tuntutan hukum, melainkan manifestasi dari etika profesional dan tanggung jawab moral individu dalam ekosistem kerja. Wirawan 2015. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi strategis serikat pekerja. Serikat pekerja yaitu organisasi bebas, terbuka dan mandiri untuk membela hak pekerja. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Fungsi serikat kerja yang pertama sebagai perundingan kolektif, merumuskan upah dan kondisi kerja ke dalam perjanjian kerja bersama PKB. Yang kedua sebagai perlindungan hak, yaitu menjadi advokat hukum, mediasi dan perlindung saat terjadi pelanggaran. Yang ketiga sebagai saluran komunikasi,
yaitu jembatan formal untuk menyampaikan aspirasi demi meredam konflik sedini mungkin. Yang keempat, sebagai pemberdayaan, yaitu peningkatan kompetensi anggota melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan studi kasus implementasi peran Serikat Pekerja di Indonesia. Yang pertama, PT Maju Bersama mengubah jam kerja karyawan dari 5 hari menjadi 6 hari kerja tanpa mengadakan perundingan dengan Serikat Pekerja. Kebijakan tersebut menimbulkan keberatan dari sebagian besar karyawan. Pertanyaannya, apakah tindakan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan mengenai hak dan kewajiban Serikat Pekerja? Jelaskan alasan Anda. Tentu belum sesuai. Serikat Pekerja memiliki hak untuk mewakili pekerja dalam perundingan mengenai syarat dan kondisi kerja. Perusahaan seharusnya melibatkan Serikat Pekerja sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak pada pekerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis. Selanjutnya soal studi kasus 2. Karena tuntutan kenaikan upah tidak segera dipenuhi, Serikat Pekerja mengajak seluruh anggotanya melakukan mogok kerja tanpa memberikan pemberitahuan kepada perusahaan dan instansi terkait sesuai prosedur. Pertanyaannya, apakah tindakan Serikat Pekerja sudah mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajibannya? Jelaskan. Tentu saja belum. Serikat Pekerja memang memiliki hak untuk memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjaga hubungan industrial yang baik. Mogok kerja harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Selanjutnya soal studi kasus 3. Seorang karyawan diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Serikat Pekerja menerima pengaduan dari karyawan tersebut tetapi memilih tidak memberikan pendampingan karena menganggap masalah tersebut merupakan urusan pribadi pekerja. Pertanyaannya, apakah sikap Serikat Pekerja sudah sesuai dengan hak dan kewajibannya? Jelaskan. Tentu saja tidak sesuai. Salah satu kewajiban Serikat Pekerja adalah membela, melindungi, dan memperjuangkan hak anggotanya. Dalam kasus ini, Serikat Pekerja seharusnya memberikan pendampingan, meminta klarifikasi kepada perusahaan, dan membantu menyelesaikan perselisihan sesuai mekanisme hubungan industrial yang berlaku. Baik, kita sampai pada kesimpulan presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban upah K3, pesangon, kepatuhan, kerahasiaan adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam operasional perusahaan. Serikat Pekerja bukan sekedar kelompok penekan, melainkan prasyarat terciptanya komunikasi yang sehat dan perlindungan yang adil. Seperti praktik di Astra dan FSPMI, penyelesaian masalah terbaik selalu bermuara pada dialog konstruktif lintas sektoral yang saling menguntungkan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmoni industrial dimulai dari keseimbangan hak dan kewajiban.